kebetulan ingin mengerjakan tugas video untuk tugas ujian akhir semester dari kelas D Hukum Pembangunan Keberlanjutan, dan dosen pengampunya adalah Dr. Ahmad Asif Bahari, SKMH. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya itu, hukum itu memegang peran kunci dan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan, atau yang biasa disingkat dengan TPB, dengan menyediakan kerangka kerja hukum yang mendukung, mengatur, dan memfasilitasi berbagai aspek kebijakan, tindakan, dan partisipasi. Berbagai pemangku kepentingan hukum memberikan landasan untuk satu, regulasi dan kebijakan, yaitu merumuskan peraturan dan kebijakan yang mendukung TPB, menciptakan standar berlaku, dan mengarahkan tindakan institusi dan individu. Lalu yang kedua, ada penegakan hukum, yaitu menyediakan mekanisme penegakan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan TPB, melibatkan sanksi dan insentif untuk mendorong ketaatan. Lalu yang ketiga, ada partisipasi masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan implementasi TPB untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif. Lalu yang keempat, ada perlindungan lingkungan, yaitu menetapkan regulasi untuk melindungi lingkungan, membatasi kerusakan ekosistem, dan mengelola sumber daya alam sesuai prinsip keberlanjutan. Lalu yang kelima, ada keadilan sosial dan ekonomi, memastikan distribusi yang adil dari manfaat pembangunan, mengatasi ketidaksetaraan, dan menjaga keadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum dengan demikian menjadi alat penting untuk mengarahkan upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuan TPB, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara yang berkesinambungan dan adil. Lalu jika kita bertanya-tanya atau apa sih 5W1H-nya, yaitu 5W itu kan what, when, how, why, seperti itu. Supaya kita bisa lebih memperdalam apa itu TPB, mungkin yang pertama itu kita langsung mulai dari apa, yaitu what. Hukum memegang peran krusial dalam merancang, menetapkan, dan mengimplementasikan kerangka kerja yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, membentuk dasar hukum yang mengatur tindakan dan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada mengapa, why. Hukum diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh, memastikan konsistensi, dan menegakkan aturan, mendorong partisipasi semua pihak, dan menjaga keadilan dalam rangka mencapai TPB, mengatasi ketidakseimbangan, dan mengelola konflik kepentingan. Lalu yang ketiga itu ada siapa atau who. Pihak-pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, hingga organisasi dan pemerintah harus tunduk pada kerangka hukum yang ada untuk memastikan keterlibatan dalam kontribusi bersama dalam pencapaian TPB. Lalu yang keempat itu ada when, kapan. Hukum perlu hadir sejak tahap perencanaan awal implementasi TPB dan harus dapat disesuaikan secara berkala mengikuti perubahan kebutuhan dan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu yang kelima itu ada di mana, where. Hukum TPB berlaku di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat internasional, menciptakan kerangka kerja yang menyeluruh dan melibatkan berbagai level pemerintahan untuk memastikan implementasi yang merata dan sejalan. Lalu yang terakhir itu ada bagaimana atau how. Hukum ini memberikan landasan untuk mekanisme penegakan, sanksi, dan insentif yang mendukung implementasi TPB, memastikan akuntabilitas, serta memberikan pedoman bagi inovasi dan praktik terbaik dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Sebagai contoh kasusnya, saya dapat melihat regulasi atau hukum yang mengatur pengelolaan limbah industri untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hukum ini mengatur tata cara pengelolaan limbah berbahaya dan upaya pelestarian lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.